Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Perkenalkan, saya Rinjal Mantopani, NIM 2280190004. Dalam video ini, saya akan membahas pembelajaran fisika tentang bab pengukuran. Sebelum itu, demi kelancaran, marilah kita berdoa di dalam hati masing-masing. Doa dipersilahkan. Oke. Hal pertama yang akan saya tanyakan adalah, pernahkah kalian melihat gedung menculang tinggi dengan kokoh? Pasti di kota-kota banyak sekali gedung seperti itu. Dan dalam gedung sekokoh itu, apa aja sih prinsip di dalamnya? Tentu saja di dalamnya itu pasti menggunakan prinsip pengukuran agar bangunan itu dapat kokoh berdiri. Nah, untuk bab pengukuran ini sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin saja setiap hari kita akan melakukan pengukuran, pasti itu. Dan untuk lebih jelasnya, kalian harus tahu pengukuran itu apa sih, juga menggunakan alat ukur itu seperti apa sih. Nah, untuk lebih jelasnya, silahkan simak atau tonton video berikut ini. Baik, langsung kita ke materi. Yang pertama, apa itu pengukuran? Nah, pengukuran ini merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Selanjutnya, terdapat alat ukur besaran pokok. Seperti yang kita ketahui bahwa besaran pokok itu terdapat panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, jumlah molekul, dan intensitas cahaya. Dan juga terdapat alat ukurnya. Untuk panjang yaitu ada mistar, jangka sorong, mikrometer sekrup. Untuk massa ada neraca atau timbangan, untuk waktu ada stopwatch, untuk suhu ada termometer, untuk kuat arus listrik ada ampermeter, untuk jumlah molekul ada tidak diukur secara langsung. Nah, ini dapat diukur lagi nanti. Dan intensitas cahaya ada light meter. Selanjutnya kita akan beralih ke tentang pengukuran menggunakan alat ukur yang tadi disebutkan. Oke, sekarang kita akan membahas dan menghitung atau cara melakukan pengukuran dengan alat ukur. Yang pertama kita akan melaksanakan pengukuran dengan mistar. Nah, di sini juga sudah ada mistar atau penggaris. Ketelitian dari mistar adalah 0,05 cm atau 0,5 mm. Ketelitian juga sering disebut sebagai ketidakpastian dalam pengukuran. Maka kalau misalkan kita ukur panjang penghapus itu atau panjang benda biru itu hasil ukur plus minus ketidakpastian. Kita bisa lihat di sana ada 2,5, berarti 2,5 plus minus 0,05 cm, seperti itu. Selanjutnya ada masih alat ukur, sekarang ada alat ukur jangka sorong. Nah, kita bisa lihat beberapa bagian dari alat ukur jangka sorong. Yang pertama ada rahang dalam atau rahang atas, gunanya untuk mengukur diameter dalam. Lalu ada baut pengunci rahang agar tidak bergeser saat membaca pengukuran. Selanjutnya ada skala utama, ada tangki ukur kedalaman, ada skala utama juga milimeter, yang atas tadi inci. Setelah itu ada skala nonius, dan yang terakhir ada rahang luar, rahang bawah atau pengukuran letak. Nah, di sini ada salah satu contoh untuk pengukuran, ada satu paku yang harus kita ukur. Nah, untuk cara pengukurannya adalah yang atas itu disebut sebagai skala utama dan angka yang bawah disebut sebagai skala nonius. Untuk perhitungannya adalah skala utama kita lihat berada di 0 itu berada di setelah angka 1 dan ada satunya. Jadi kita bisa tulis 11 mm atau kita bisa juga tulis 1,1 cm, terserah kita. Saya lebih enak memakai milimeter karena mudah menjumlahkannya. Maka dari itu yang di belakang 0 merupakan 1,1, jadi 11 mm. Kita lihat skala noniusnya di garis yang terlurusnya, dan ini terdapat di antara 6 dan 7, jadi 6,5. Dijumlahkan 0,65 mm menjadi 11,65 mm atau kita sentimeterkan 1,165 cm. Selanjutnya ada mikrometer sekrup. Kita bisa lihat bagian-bagian dari mikrometer sekrup ada hampir sama dengan skala nonius, hampir sama dengan jangka sorong. Ada skala utama dan skala nonius yang terpenting.
Tapi untuk mikrometer skop ini memiliki ketelitian yang lebih daripada jangka sorot. Ini merupakan contoh dari contoh soal atau contoh penerapan dari mikrometer skop yang garis horizontal itu merupakan skala utama dan garis vertikal itu adalah skala nonius. Kita bisa lihat di depan 4 ada satu lagi berarti 4,5 mm. Kita lihat lurusnya di berapa, jadi 0,46 mm. Jadi jumlahnya 4,96 mm. Selanjutnya kita beralih ke pengukuran suhu. Di sini terdapat termometer. Sangat banyak sekali varian atau macam-macam dari termometer. Ini merupakan salah satu contohnya dan terdapat bagiannya ada cairannya, ada tabung dan ada tipe kapilernya. Dan ini adalah salah satu contoh yang sering kita lakukan di lab, yang mana memanaskan air dengan suhu tertentu dan dimasukkan termometer agar kita tahu suhunya berapa. Setelah itu ada alat ukur waktu yang disebut dengan stopwatch. Nah, ini merupakan alat ukur waktu digital. Di situ terdapat split reset, mode, dan start stop. Yang mana kalau kita ingin memulai start stop, di situ ingin memulai nol lagi berarti split reset. Seperti itu cara penggunanya. Dan ada satu lagi stopwatch konvensional, penggunanya sama saja. Selanjutnya ada timbangan duduk, ini untuk alat ukur massa. Nah, ini yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari, yang mana timbangan duduk ini tidak memiliki ketelitian yang sangat teliti gitu, karena masih ada neraca Haus dan sebagainya. Untuk timbangan duduk ini biasanya sering digunakan di warung-warung dan sebagainya. Untuk selanjutnya ada neraca Haus. Nah, ini terdapat bagian-bagiannya, ada bola kalibrasi, ada tempat bebannya, pemberat atau antingnya, garis kesetimbangan, dan lengan neraca. Ini merupakan salah satu contoh untuk perhitungan neraca Haus, yang mana kita harus menghitung dari atas dulu atau dari ratusan dulu. Kalau kita hitung ini berarti 456. Yang terakhir ada neraca digital. Nah, ini merupakan neraca yang ketelitiannya sangat teliti, karena memang untuk mengukur suatu massa sampai ke koma berapapun di sini akan terdeteksi. Jadi biasanya ini dilakukan pada praktikum di lab menggunakan neraca digital. Selanjutnya adalah materi angka penting. Pengertian AP atau angka penting adalah angka hasil pengukuran yang terdiri dari angka pasti atau eksak dan angka taksiran. Angka pasti diperoleh dari penghitungan skala alat ukur, sedangkan angka taksiran diperoleh dari setengah skala terkecil. Aturan angka penting. Yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Contoh angka 343245 memiliki 6 angka penting. Angka 0 di belakang angka bukan 0 adalah bukan angka penting, kecuali diberi tanda khusus misal garis bawah. Contoh, angka 120 memiliki 2 angka penting, yaitu 1 dan 2. Angka 40.700 memiliki 3 angka penting, yaitu 4, 0, dan 7. Angka 0 yang terletak di antara dua angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 40.700 memiliki 3 angka penting, yaitu 4, 0, dan 7. Angka 0 di depan angka bukan 0 adalah bukan angka penting. Angka 0,0065 memiliki 2 angka penting, yaitu 6 dan 5. Angka 0 di belakang tanda desimal dan mengikuti angka bukan 0 adalah angka penting. Angka 5,600 memiliki angka penting, yaitu 5, 6, 0, dan 0. Operasi hitung angka penting. Yang pertama, pembulatan. Aturan dalam pembulatan angka penting adalah sebagai berikut. Angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan angka kurang dari 5 dihilangkan. Contoh 246,86 dibulatkan menjadi 246,9. 416,64 dibulatkan menjadi 416,6.
Apabila tepat angka 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya angka ganjil dan dihilangkan jika angka sebelumnya angka genap. Contoh 246,65 dibulatkan menjadi 246,6. 326,55 dibulatkan menjadi 326,6. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan. Operasi pengurangan dan penjumlahan angka penting mengikuti aturan sebagai berikut. Penulisan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan hanya boleh memiliki satu angka ragu-ragu atau taksiran atau angka tak pasti. Contohnya 12 cm. 2 adalah angka tak pasti. Plus 2,85 cm, 5 angka tak pasti, sama dengan 14,85. 4 dan 5 adalah angka tak pasti. Kemudian dibulatkan agar hanya ada satu angka tak pasti, menjadi 15. Perkalian dan pembagian. Operasi perkalian dan pembagian mengikuti aturan sebagai berikut. Jumlah angka penting pada hasil akhir harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Untuk perkalian dan pembagian angka penting dengan angka eksak hasil akhir mengikuti jumlah angka penting tersebut. Contohnya 125 cm, 3 angka penting, dikalikan 10, 1 angka penting, sama dengan 1250. Karena masih ada 3 angka penting, maka harus dijadikan 1 angka penting saja, sehingga hasilnya menjadi 1000, 1 angka penting. Jadi kalau misalkan untuk perkalian dan pembagian, untuk angka pentingnya kembali ke pengatur operasi pertama, yaitu jumlah angka penting pada hasil akhir harus mengikuti jumlah angka penting yang paling sedikit. Itu tadi penjelasan dari video tersebut. Semoga dapat dipahami dengan baik, juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.